Media Salafi tayangkan khutbah ex-ketua PWNU soal sunnah. Benarkah sudah hijrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Simaklah video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar viral di kalangan Wahabi. Komunitas Muslim Salafi Salaf_TV dan YouTubers lainnya seperti Harry Pras dan lain-lain memposting cuplikan video ex-ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar saat mengisi khutbah di Masjid Al-Akbar, Surabaya, beberapa waktu lalu. Ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah selektif menyampaikan apapun, hati-hati. Oh, nggak ngaji ini. Dalam potongan video tersebut, Kiai Marzuki menyampaikan pesan agar kaum muslimin berhati-hati dalam menggunakan hadits. Menurut dia, ada golongan yang tidak selektif sampai-sampai hadits-hadits yang lemah pun dipegang. Hadits yang dalam status munqodhi, terputus sanadnya, mudtarib, saling bertentangan, hingga yang berstatus hampir maudhu, palsu, juga dipegang. Dalam khutbah tersebut, KH Marzuki berbicara tentang pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni, menjauhi fitnah, serta memurnikan tauhid. Beliau mengingatkan umat tentang pentingnya memperkuat keyakinan, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poin inilah yang kemudian memicu berbagai macam reaksi, khususnya dari kalangan yang sering disebut sebagai manhaj salaf atau Wahabi. Banyak netizen dari kalangan Salafi mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka. Mereka mengomentari bahwa KH Marzuki seolah-olah sudah dihijrah, atau telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa komentar netizen menyebutkan, alhamdulillah, Pak Kiai sudah dibukakan pintu hatinya, dan semoga istiqomah dalam menjalankan tauhid yang lurus. Tidak hanya netizen, reaksi juga datang dari kalangan YouTubers. Salah satunya adalah Harry Pras, seorang konten kreator yang dikenal sering membahas isu-isu agama. Dalam video reaksinya, Harry tampak terharu dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki saat itu. Yakini kebenaran sunnah sangat penting. Menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah tentu sangat penting. Betul. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah. Allah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu Akbar. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hari ini tanggal 29 September 2024, saya mendengarkan kabar yang sangat luar biasa menggugah jiwa saya, teman-teman. Awalnya saya tidak percaya dengan video ini. Awalnya saya kaget melihat dan mendengar video ini sampai saya mengulang-ulang 3 kali kalau tidak salah. Untuk memastikan apakah saya tidak salah dengar ataupun saya ingin mencari-cari kebenaran di sana. Tetapi setelah saya bertanya langsung kepada salah satu teman saya, dan kebetulan beliau juga hadir di khutbah beliau, mendengarkan secara langsung, beliau pun kaget. Apakah beliau sudah mendapat hidayah sunnah dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bissawab. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi, ceramah beliau sungguh membuat saya terharu. Masih membahas tentang Kiai Marzuki Mustamar, ya, yang dimana ada begitu banyak isu di luar sana yang beredar nih, ya, entah itu Pak Marzuki Mustamar sudah ke dakwah sunnah lah, ataupun ya Pak Marzuki Mustamar itu masih tetap di aswaja atau pada keyakinannya. Atau bahasa khutbah Jumat yang kemarin itu hanya ngeprank beliau kepada teman-teman di Salafi, ya. Maka di video ini saya tegaskan bahwa Kiai Marzuki Mustamar tidak ke Salafi atau tidak ke dakwah sunnah. Dan Kiai Marzuki Mustamar itu tetap pada keyakinan beliau, tetap kepada prinsip beliau, teman-teman. Tetap pada keyakinan Pak Marzuki Mustamar yang dulu, ya. Karena kami melihat sendiri langsung video klarifikasi tersebut, ya, klarifikasi beliau. Setelah beberapa hari, Kiai Haji Marzuki Mustamar membuat video klarifikasi tentang video khutbahnya yang viral. Dan Harry Pras mengatakan di video reaksi YouTube-nya Kiai Marzuki, ngeprank. Kiai Marzuki Mustamar hanya ngeprank, ya. Banyak narasi di media sosial, bahkan saya di tag di beberapa postingan, dikirimi screenshotan
bahwa Kiai Marzuki Mustamar hanya ngeprank kita kalau dia ingin hijrah atau berniat hijrah kepada manhaj salaf. Kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Marzuki kembali ke salafi. Di pondok sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok sini Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu Wahabi tidak, Syiah juga tidak. Nah, cuma kadang enggak enaknya orang yang di tengah ketika kita berlawanan dengan Wahabi, maka kita dituduh Syiah. Saya pernah dituduh Syiah. Ketika kita ganti melawan Syiah, dituduh agak Wahabi. Ya biasa mas. Ya, namanya orang kepingin di tengah, kepingin adil. Anda punya sanak famili. Ada teman punya ibu pernah janda. Punya orang tua, pernah duda, lalu masing-masing nikah lagi. Ketika sudah nikah, sampean dengan saudara-saudara yang sekandung ada, dengan saudara-saudara yang tunggal bapak tok juga ada, ya, dengan saudara yang tunggal seibu tok juga ada. Sungguh zaman harus memperlakukan sama. Saudara yang sebapak tok kau perlakukan sama dengan saudara yang seibu tok. Ya, cuma ketika sampean lagi berbaik-baik dengan saudara yang sebapak, saudara yang seibu mengkritik, ayo pilih kasih. Dan ketika Anda sedang berbaik-baik dengan saudara yang seibu, nanti sing saudara seayah meri, ayo kon pilih kasih. Ya, itulah resiko orang yang harus ngayomi semua. Dan enggak masalah. Pokoknya Anda kuat, teguh, tangguh, toh lama-lama cibiran itu hilang juga. Kemarin Jum'ah, kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Ya enggak salah, wong NU juga komitmen menegakkan sunnah. Jamaah ditegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Qobliyah ba'diyah kita tegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Memakan bismillah, setelah makan alhamdulillah, makan pakai tangan kanan, itu sunnah Rasulullah. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mana-mana yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Ya biasalah. Ya. Berarti ya. Nanti ketika kita menyampaikan Ahlus Sunnah yang ditinggalkan salafi, sunnah yang ditinggalkan salafi, wirid dibaca keras, hadis Bukhari. Bersedekah di rumah duka, hadis Bukhari. Sedekah ganjarannya untuk yang mati, hadis Bukhari. Dan banyak sekali. Ya, nanti kita dibilang anti salafi, khurafat. Ketika kita harus mencintai Ahlul Bait. Dan dari dulu tradisi kita cinta Ahlul Bait juga. Ya, nanti kita akan dibilang Marzuki agak Syiah. Ya sudah. Enggak masalah. Ya, cuma santri jangan gampang termakan framing ya. Zaman mondok di sini, lihat saya secara komprehensif. Jangan melihat saya lalu menyimpulkan hanya dari satu sisi. Yang ke rumah, kadang
Kayak tadi jamaah jauhlah ke rumah. Ya kita sampaikan, beri masukan. Jamaah tabligh itu. Tempo hari LDII juga ke rumah. Namanya tamu juga disambut baik semua. Tapi kita tukar pikiran. PAN juga ke rumah. Ya. Tempo hari orang-orang Muhammadiyah juga ke rumah. Terus PKS juga ke rumah. Ya. Nah kalau zaman mutus saya pas bersama Muhammadiyah, nanti di framing Marzuki rodok Muhammadiyah. Ketika Marzuki bareng ono tamu LDI, Anda foto Marzuki menjadi kan kacau zaman ini. Ya. Ketika kami bersama siapa-siapa, tentu kami tetap berjuang menyampaikan sunnah Rasul dengan gaya dan bahasa mereka supaya bisa diterima. Mari kita pegang sunnah Rasul. Ya mesti mau Mas, Muhammadiyah mau, PKS mau. Kalau ajakannya kembali kepada sunnah. Pelan-pelan kita tunjukkan. Ini loh kunut subuh 1001 Bukhari. Ini sunnah juga. Kan begitu Mas. Ya pelan-pelan satu poin masuk. Bukhari, Umar bin Khattab menyebut Abu Bakar pakai Sayyidina. Umar bin Khattab menyebut Bilal pakai Sayyidina. Minimal orang sudah tidak mengatakan tradisi Sayyidina bukan barang baru. Sejak zaman sahabat ada tradisi menyebut Sayyidina. Nah, ya. Tapi kalau globalnya ya kayak Salafi. Pegang Quran Sunnah. Ya mesti kayak Salafi ya. Rame sekarang lagi rame. Tempo hari rame nasab. Kemarin rame Marzuki kembali ke Salafi. Santai. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.